aku mau pakainya yang mana? Ini ya? Yang ini ya, Mbak. Di tengah hiruk-pikuk kepadatan aktivitas hingga tuntutan kerja terkadang membuat seseorang menjadi penat, sehingga membutuhkan waktu istirahat untuk kembali menyegarkan tubuh. Nah, kalau kalian memiliki waktu istirahat, biasanya kalian gunakan untuk apa aja sih? Apakah dengan jalan-jalan, tidur seharian, shopping, atau melakukan perawatan tubuh nih kayak saya? Banyak orang yang lebih mementingkan perawatan wajah dibandingkan perawatan kulit tubuh. Padahal perawatan kulit tubuh tidak kalah pentingnya loh dengan perawatan kulit wajah Sobat Beauty Journey. Lalu bagaimana sih tanggapan warga terkait perawatan tubuh? Seberapa penting sih body treatment? Dan jenis treatment apa saja yang paling banyak dipilih dalam perawatan tubuh? Buat aku sih penting banget ya, karena kan ngejaga buat perawatan diri itu penting banget. Karena kalau misalnya nih kita kayak sering krimbat, kayak ngerawat rambut, badan, kuku, nail art gitu-gitu, ngerawat diri juga, pasti kan jadi mood booster juga. Karena ngeliatnya pasti kita jadinya kayak fresh, lebih cantik juga, ya nggak sih? Oke, kalau aku biasanya perawatan tuh ada dua ya. Jadi aku kadang dari luar, dari dalam. Kalau dari dalam itu aku biasanya suka treatment di klinik kecantikan gitu. Nah kalau untuk perawatan luarnya, aku tuh suka kayak ke body spa, kayak gitu-gitu juga. Jadi sebenarnya perawatannya banyak sih. Kayak misalnya aku dari kulit nih, aku suka infus, suka facial. Biasanya aku di Dermaster gitu. Terus kemudian kalau di salon tuh aku biasanya banyak. Kayak misalnya salon Evergreen dan lain-lain kayak gitu. Kalau buat aku sih facial nggak terlalu penting, tapi yang penting itu kayak body massage, terus mani-pedi itu penting banget. Karena itu kayak self reward, tiap bulan lu udah kerja keras, lu harus dapat reward yang cukup buat badan lo. Penting sih karena buat relaksasi dan buat melepas stres ya. Aku paling suka itu krimbat sama biasanya nail art, tapi ini lagi nggak nail art aja nih, cuma biasa paling suka krimbat karena kan rambut aku itu cenderung mudah patah. Jadi aku paling sering tuh krimbat biasanya sama hair spa. Aku biasanya yang fungsinya mencerahkan. Jadi aku tuh seneng nih, misalnya kayak scrubbing, infus, facial, something yang untuk mencerahkan kulit aku suka. Paling sering itu treatment body massage sih, kayak sebulan bisa 2-3 kali. Massage sama pakai skincare aja sih sebenarnya. Buat aku sih aku udah nyediain budget sendiri ya buat kayak perawatan diri gitu. Jadi itu nggak termasuk self reward, dan biasanya kalau aku krimbat itu sebulan itu bisa 2 kali. Cuma kayak body massage dan lain-lain kayak scrub badan tuh kayak body spa kali ya kita sebutnya, itu sebulan sekali sih. Kalau dibilang self reward sih iya, karena kan kita kerja nih setiap hari nih, begitu gajian langsung treatment lah self reward kayak gitu-gitu. Jadi biasanya sebulan sekali atau ada juga yang 2 minggu sekali kayak gitu. Udah ada budget sendiri sih untuk reward ke diri sendiri. Biasanya berapa? Biasanya tahi nggak? Nggak. Bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Berapa persen dari budget aku sih nggak ngitungin, tapi to be honest kayak untuk kuku, rambut sama badan biasanya sih aku around sejutaan, nggak pernah lebih lah. Biasanya aku kalau untuk badan sih enggak ya. Jadi misalnya aku kalau treatment di klinik nih, misal aku treatment di Dermaster itu karena aku spend sekitar 2-3 juta, tapi kalau untuk di salon kan biasanya kadang harganya lebih murah nih, jadi sekitar 500 tuh udah oke banget paketnya. Biasanya sih mungkin 1-2 juta ya untuk self reward sendiri. Kita 250.000 sampai 500.000 sih. Perawatan tubuh telah menjadi lebih dari sekedar rutinitas harian. Masyarakat semakin menyadari pentingnya merawat aset terpenting yang dimiliki, yaitu tubuh kita sendiri. Pentingnya merawat tubuh menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pasalnya, tubuh juga menjadi cerminan kesehatan hingga kepercayaan diri seseorang. Produk-produk yang digunakan pun penting untuk diperhatikan. Salah satunya bahan-bahan yang digunakan dalam berbagai produk di Evergreen Salon, yang merupakan bahan-bahan alami dengan racikan rahasia dan mementingkan sustainability, halal, dan natural.
di Evergreen Salon ini kita perawatannya ada 3 kategori. Yang pertama perawatan rambut, yang kedua perawatan tubuh atau kita sebut full body treatment, dan perawatan penunjang. Kalau untuk hair treatment itu kita contohnya ada cream bath, ada hair mask, hair spa, terus lalu hair coloring, smoothing, juga keratin terapi. Untuk full body treatment kita ada tradisional lulur, ratus, totok wajah. Sedangkan untuk perawatan penunjang kita ada perawatan seperti manikur, pedikur, foot spa, scrub kaki atau scrub punggung, dan perawatan penunjang ini biasanya kita lakukan bersama dengan perawatan utama yang dipilih. Ya, perawatan yang kita tentukan itu disesuaikan dengan kebutuhan customer ya. Contohnya misalnya customer yang memiliki keluhan rambut kering karena dia terpapar oleh mesin catok atau dia telah melakukan pewarnaan rambut, itu kita sarankan untuk melakukan hair spa atau hair treatment. Sedangkan kalau untuk rambut yang mengalami kerontokan itu kita sarankan untuk melakukan perawatan cream bath dengan ginseng. Tapi sedangkan kalau kerontokan itu sangat parah, kita sarankan untuk hair mask. Dimana kalau kerontokannya sangat parah itu kita tidak menyarankan untuk melakukan pemijatan di rambut karena akan makin merangsang kerontokan rambut itu sendiri. Lalu kalau untuk rambut apalagi ya? Kalau untuk rambut, ketombe. Untuk rambut ketombe itu biasanya kita melakukan cream bath dengan cream mint. Sedangkan rambut yang sudah damage hair itu dengan kerusakan rambut yang sangat parah, itu kita sarankan untuk melakukan hair mask sultan. Ya, dia di atasnya hair mask tapi tujuannya untuk mengembalikan kesehatan rambut sehingga sehat kembali. Range harganya itu sangat terjangkau ya Evergreen Salon itu. Untuk single treatment cream bath-nya start dari 100 ribuan. Dan kita menyediakan banyak paket treatment yang dimana kalau mengambil paket treatment itu lebih terjangkau daripada mengambil single treatment. Tips merawat tubuh dan badan itu bisa, pertama kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa. Kebutuhannya itu seperti tadi bisa menentukan apakah dia rambutnya rusak atau kering, sehingga kita bisa menentukan perawatan yang tepat untuk memilih treatment apa yang bisa dilakukan di Evergreen Salon. Sedangkan tips kedua itu kita melakukan perawatan secara rutin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam merawat tubuh secara rutin, tentunya kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, berapa banyak sih budget yang harus disediakan? Dan bagaimana mengatur agar anggaran kebutuhan merawat dan memanjakan tubuh tidak mengganggu anggaran sehari-hari? Oke, menurut saya penting banget ya, terutama buat mereka yang memang punya profesi yang mungkin banyak ketemu orang gitu atau sering di depan kamera. Saya rasa ya your body is your investment gitu ya. Jadi looks kita itu bisa dikatakan sebagai investment juga di situ ya. Nah, jadi menurut saya cukup penting bagi mereka yang punya profesi seperti itu. Oke, sebetulnya kalau saya katakan ini masuk ke bagian post lifestyle gitu ya, post hiburan, saya rasa kayaknya agak-agak kurang tepat gitu ya, karena ini sudah masuk mungkin ke kebutuhan, apalagi buat mereka yang memang menjadikan ini sebagai asetnya mereka gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin kita harus tahu dulu ya income-nya berapa, lalu berapa yang bisa kita save untuk sebagai tabungan atau investasi, berapa yang bisa kita alokasikan untuk proteksi ya, yang penting yang itu dulu. Nah, baru setelah itu kita hitung untuk kebutuhan personal care kita tuh berapa. Ya saya rasa kalau bisa kurang lebih dibuat maksimal di 20-25% lah dari penghasilan kita per bulan. Perawatan tubuh menjadi hal yang rutin dilakukan masyarakat, terutama perkotaan saat ini. Tidak heran industri kecantikan tumbuh dengan pesat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah padatnya aktivitas.
Nah, coba deh sesekali manjakan tubuh kalian dengan melakukan perawatan tubuh yang ditawarkan di salon ataupun di tempat spa. Langkah ini bisa menjadi opsi untuk mengistirahatkan tubuh kalian setelah lelah beraktivitas. Kalau gitu sampai jumpa ya di episode Beauty Journey berikutnya. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.